Ada satu hal yang harus lu pahami dari awal. Orang yang tidak bisa dikendalikan bukan orang yang paling kuat, bukan yang paling pinter, dan bukan juga yang paling berani. Orang yang tidak bisa dikendalikan adalah orang yang sudah tidak punya sesuatu yang bisa diambil darinya. Kebanyakan orang hidup dalam kendali tanpa sadar. Mereka dikendalikan oleh rasa takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan status, takut kehilangan pengakuan. Dan selama seseorang masih punya sesuatu yang dia takut kehilangan, selama itu juga dia bisa dikendalikan. Dunia berjalan dengan cara itu. Kantor, hubungan, pertemanan, bahkan keluarga seringkali berjalan di atas kendali yang tidak terlihat. Orang nurut bukan selalu karena dia baik, tapi karena dia takut. Orang diam bukan selalu karena dia sabar, tapi karena dia butuh. Dan disitulah letak kekuasaan yang sebenarnya. Bukan pada orang yang berteriak paling keras, tapi pada orang yang paling tidak butuh apa-apa dari lu. Karena semakin seseorang butuh sesuatu dari lu, semakin mudah dia diatur. Tapi semakin dia tidak butuh, semakin dia tidak bisa disentuh. Itu sebabnya ada orang yang kehadirannya tenang, tapi semua orang segan. Bukan karena dia galak, tapi karena semua orang tahu dia bisa pergi kapan saja tanpa kehilangan apa-apa. 1. Orang yang tidak menggantungkan harga diri. Lu mungkin pernah ketemu orang seperti ini. Dia tidak berusaha mengesankan siapa-siapa, tapi orang-orang justru berusaha mengesankan dia. Dia tidak banyak bicara, tapi begitu dia bicara, orang diam. Dia tidak mengejar, tapi orang takut kehilangan dia. Kenapa? Karena dia tidak menggantungkan harga dirinya pada orang lain. Banyak orang hidup menggantungkan nilai dirinya dari luar. Dari pujian, dari gaji, dari jabatan, dari jumlah teman, dari perhatian seseorang. Makanya mereka mudah dikendalikan. Cukup ancam dengan kehilangan, mereka langsung nurut. Cukup kasih sedikit validasi, mereka langsung loyal. Ini bukan soal lemah atau kuat, ini soal ketergantungan. Semakin seseorang tergantung secara emosional, finansial, atau sosial, semakin mudah dia dikendalikan. Dan sebaliknya, semakin seseorang bisa berdiri tanpa bergantung, semakin dia tidak bisa diatur. Orang yang tidak bisa dikendalikan bukan berarti dia memberontak, bukan berarti dia kasar, bukan berarti dia melawan semua orang. Justru seringnya mereka terlihat biasa saja. Tapi mereka punya satu hal yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka tidak takut ditinggalkan, tidak takut kehilangan, dan tidak takut tidak disukai. 2. Berani tidak disukai. Hal pertama yang membuat seseorang tidak bisa dikendalikan adalah dia tidak mencari persetujuan. Ini yang paling sulit, karena dari kecil kita diajarkan untuk disukai, untuk diterima, untuk tidak mengecewakan orang lain. Tanpa sadar, kita tumbuh jadi orang yang hidup dari persetujuan. Kita memilih jalan hidup berdasarkan apa kata orang. Kita menahan marah supaya dianggap dewasa. Kita bilang iya padahal mau bilang tidak. Kita tertawa padahal tidak lucu. Kita setuju padahal tidak suka. Lama-lama kita bahkan tidak tahu mana diri kita yang asli. Orang yang tidak bisa dikendalikan